Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala ta'ala fi suratin Nur ayat berapa? Ini ketiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Terus والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله innahu laminas shadiqin. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, monggo kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai tahun ini kita masih diberikan oleh Allah panjang umur. Di saat ada sebagian saudara kita, tetangga kita sudah harus berakhir. Kemarin 1 niki wau kali. Ini pun ini dusun Bekanggong ya. Niki sakjane nggih peringatan untuk kita semua. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Taraktu lakum nasihataini." Aku tinggalkan kalian 2 nasihat. An-natiqu was-shamitu. Nasihat yang bisa bicara, ya, was-shamitu, dan nasihat tidak bisa bicara. Nasihat yang bisa bicara adalah Al-Quran. Nasihat yang tidak bicara adalah kematian. Ya, jadi kematian itu berarti ini peringatan Allah sebenarnya. Ya, jadi dua-duanya nasihat untuk meluruskan perjalanan kehidupan kula sampean agar nanti sampai ke pantai kebahagiaan dalam arti di surga. Ini banyak nasihat-nasihat yang ditinggalkan oleh Allah. Langkung-langkung Pak nggih, sak mangkin iki kalau kita perhatikan, kula nek ndelok berita TV niki koyok-koyok kelakuane wong Indonesia khusus niki. Ya, nungkuli jahiliyah sing dihadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki koyok pundi Mojokerto. Suami membunuh istri, mari bunuh terus dia bunuh diri. Ya, ini Jakarta misalnya bapak menzinai anaknya, ya, terus zina online selawe remaja atau nopo niku sing anu. Nek ndelok keadaan ngeten merasa nungkuli zaman sing dihadapi Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah mengingatkan datang kula sampean
Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, badiru bil a'malis sholihah. Bersegeralah kamu untuk beramal soleh. Napa terus Nabi, fasatakunu fitanun. Kamu nanti akan dihadapkan dengan fitanun, banyaknya fitnah. Nek fitnatun satu, fitnatani dua, fitnatuna jamak, tapi jamak taksirnya fitanun. Kamu nanti akan dihadapkan dengan banyaknya fitnah. Kaki to'il lailil mudlim, seperti sepotong malam yang gelap. Saking kayak fitnah. Nah, fitnah ini sampai tinggali mawon nih. Nampa mawon sakniki niki. Nggih. Wis mboten saged ngitung, Pak. Nek bencana nek dihitung laporane BNPB bencana niku mulai tanggal 1 Januari sampai 24 November niku di Indonesia terjadi bencana sebanyak 2.552. 2.552 10 wulan. Berarti sak wulane mantep selawe 250. 250 ya, kali 10 kan anu ini kita 4 ya. Ini kan luar biasa nih. Yeah. Ini bencana. Kenapa kok ada bencana? Masalah wong Indonesia gak pate ngurusi iman. Iman itu sesungguhnya sesuatu yang paling mahal, yang bisa mengantarkan kita nanti selamat dunia dan akhirat. Tapi iman ini gak ana wong akeh sing gak ngerti ngeramut iman. Ya. Makanya kalau sampai diingatkan oleh Al-Quran, ini surat An-Nisa ayat 136, ya. Jadi di An-Nisa ayat 36 niku, ya, Allah mengingatkan bahwa ya ayyuhalladzina amanu niku nggih, aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi unzila ilaika, terus sampai terakhir. Coba sampean terjemahno. Jadi ada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Khitabnya itu yang diomongi wong iman. Perintah Allah aminu. Ya, ini kalimat perintah. Wahai orang-orang yang beriman, ya. Ini kan perintah Allah napa? Aminu billah, tetaplah kamu beriman kepada Allah. Ya, jadi tetap beriman. Ya, kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab yang diturunkan kepadamu dan turunkan sebelummu. Kepada kitab, malaikat, napa mawon saterusnya. Siapa yang kafir terhadap Allah, Rasul, malaikat dan seterusnya, sungguh dia berada dalam kesesatan yang nyata. Niki kan peringatan masalah iman. Mau jajak saat ini zaman Rasulullah SAW ayat niki turun. Niku tidak lain adalah mengingatkan bahwa iman itu tidak tetap. Jadi mengalami fluktuasi, naik turun, bisa naik, bisa turun, bisa hilang. Ya, niku mata niku. Nah, kalau sampean diingatkan oleh Allah, cobalah. Ya, tetaplah kamu beriman. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, napa terus Nabi? Beliau bersabda, jadidu imanakum. Jadi gara-gara turun surat 4 ayat 16 itu Rasulullah mengingatkan, jadidu imanakum, perbarui imanmu. Nggih. Sahabat takon, kaifa nujaddidu imanuna ya Rasulullah? Ya napa carane ngenyarno iman niku? Rasulullah menjawab, aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyak kalimat la ilaha illallah. Tapi la ilaha illallah niku, Pak, wong sakniki nek gak ono ilmune, aja kuwatir nek zikir la ilaha ping 1000 wae sampe bingung. Ya. Sing penting mboten niku ne, sing penting ini adalah sampean paham arti la ilaha illallah. Yakini bahwa la ilaha illallah adalah miftahul jannah, nggih, sumbere napa kuncine swarga. Dan yang ketiga, bisa menerjemahkan kalimat la ilaha illallah dalam kehidupan. Ngajak sih sampean ngono ngaji apa nerjemahno la ilaha illallah dalam kehidupan.
Sing ngomong la ilaha illallah tidak ada Tuhan kecuali Allah. Masa ngono doa. Yang paling banyak itu adalah muhtawiyati la ilaha illallah. Kandungan dari la ilaha illallah. La ilaha illallah ucapkan dengan lisan, yakini dalam hati, nggih, dan terjemahkan dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Kula nate murid kula kengen nggarap ngono. Kok nek iso muni pengertian la ilaha illallah gak usah akeh. 50 ta biji 8. Nek didelok ngeten ndak enak. La ilaha illallah tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tapi dalam kandungan kehidupannya niki seluas kehidupan manusia. Contoh, la ilaha illallah, saya tidak mau ilah, yang mau hanya Allah. Jadi ada yang ditolak, ada yang diterima. Saya tidak mau beribadah kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan bekerja kecuali bekerja yang diridhoi Allah. Ya, saya tidak akan berbuat kecuali berbuat yang diridhoi Allah. Saya tidak akan napa mawon. Semua itu adalah ada yang ditolak, ada yang diterima. Kudu ngoten. Nikulah menerjemahkan kalimat la ilaha illallah dalam kehidupan. Saya tidak akan berteman kecuali berteman yang diridhoi Allah. Nah, mesti ini niku. Nek mboten ngoten, mboten enten hati ini, Mbak. Hati saniki mun istilahnya napa? Krisis iman. Ya, krisis iman. Wong iman nyolong, pantes. Gak pantes nek nyolong, nek korupsi pantes nggih. Ayo iman lunga kaji ya nyolong. Iman lunga kaji ya korupsi. Niki lak gak kanggo sih. Padahal kula bolak-balik nyampaikan fungsi iman, Pak, paling enggak ada 2. Napa? Nyurung nang swarga, ngerim aja sampe nang neraka. Ya, sampe maca surat Yunus ayat 9. Niku jenenge nyurung nang swarga, ngerim aja sampe mlebu neraka. Niku jenenge fungsine iman. Napa? Tep. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Nggih. Mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan, Nggih. mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, jadi yahdihim rabbuhum biimanim. Allah membimbing mereka karena keimanannya. Jadi iman itu membimbing ke surga. Bahasa terjemahan donya, iman itu mendorong pada orang kepada taat, terus dan ngerem dari berbuat maksiat. Ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yasriku sariku khina ma yasriku wa mu'min, wa la yazni khina ma yazni fa wa mu'min. Tidak akan mencuri, tidak akan seseorang mencuri kecuali dalam keadaan mencuri orang beriman. Kalau imannya berfungsi, mencuri tidak akan terjadi. Tidak akan berbuat zina seorang yang berzina kecuali dalam keadaan iman. Jadi iman ini adalah jadi rem. Ya. Jadi fungsinya iman itu nyurung nang taat, ngerim nang maksiat. Nek mboten ngoten rusak. Ono sepeda kok. Ya digawe nang pasar gak kena. Ini sepeda rusak ini. Iman kok gak nyurung nang taat, gak ngerim nang maksiat, rusak berarti. Nah, ini kan diperbarui banyak la ilaha illallah. Makanya kula bolak-balik nyampaikan, iman itu bisa berfungsi dengan baik, mendorong kepada taat, ngerim dari maksiat apabila iman itu memenuhi 4 syarat. Mosok ada ngeliat catatan. Wong pangerane lho. Mosok golek catatan. Napa syarat iman 4 itu? Benar. Dalile. Golek catatan. Enggak. Ya, jadi iman harus benar. Dalile nggih. Surat An-Nur ayat 47. Itu unsur situ sing mboten enten lesan, hati, ya perbuatan sing gak ono. Berarti niki gak bener jenenge. Ya, surat 24 ayat 37. Tip. Yo, imun apa wis jenenge teko ngarep ya. Kami telah beriman kepada Allah dan Nggih. Rasul, Nggih. dan kami menaati keduanya. Nggih. Kemudian sebagian dari mereka Berpaling sesudah itu, maka berarti gak bener imane. Makanya iman sing bener ucapkan dengan lesan, yakin dalam hati,
terjemahkan dalam kehidupan. Niku baru bener. Yang kedua, iman harus bersih. Bersih juga apa? Bersih kau syirik. Nggih. Dalile surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Surat 6 ayat 82. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Nah, muni syirik niku Pak nggih, kan kula pun tulis ngene ini kok tulisan kula kok hati-hati terhadap iman kita. Marang diawali surat An-Nisa 136, marang iman berfungsi dua, fungsinya mendorong kepada taat, ngerem dari maksiat. Ya, iman bisa berfungsi seperti itu, syaratnya harus 4. Nah, mari 4 ini kumpul kula tulis. Syirik ini syirik kula tulis. Syirik itu ada garis besar ada 2. Syirik kecil berarti syirik khafi. Syirik jali, syirik jelas. Berarti napa? Syirik cilik niki jenenge mati ketubruk sepeda pancal. Ya, nek syirik gede mati ketubruk sepur. Loro pundi? Mboten sampeyan sembayangno. Loro ndi ketubruk sepur ambek ketubruk sepeda pancal. Padha matine. Napa? Loro ketubruk sepeda pancal. Lho kula kanca kula sobirin kuliah tahun 70 nih. Kan kula melek ngene. Gak nututi lho. Sepeda pancal lho arek Jawa Tengah. Lho langsung diterus sepuran kedul mboten pelange niku. Ngene IAIN niku. Lho langsung kancane liwat luput. Bareng dhek liwat pas. Dadi durung kuliah wis mulai nggo jeneng tok pun. Tapi oleh niati. Sebab keluar mencari ilmu adalah termasuk syahid. Ya. Niki sepur mati kudu sepur ya apa lek gapate klo sepur ledeh ngono iki. Ya. Nah, ini nek diaplikasikan ngene kehidupan nek sampean maca Riyadhus Shalihin bab ikhlas, nanti di akhirat ana wong telu, siji ahli perang, nomor 2 ahli Quran, nomor 3 adalah ahli sedekah. Niki terus malaikat catatannya api, karena ikhlas itu yang tahu hanya Allah dan yang bersangkutan. Nggih. Bareng dihadiri temen takoni Gusti Allah. Dari malaikat niat tiang saya Mbak niki Gusti Allah tiang saya jarimu takoni Mas sampai tak kayak kekuatan nih kayak apa kula perang di jalan Allah niatmu apa krono mencari itu sampean bejo kon gak krono aku kamu njaluk dilem jek kon dilem suja kamu adalah pemberani lem-leman kok terima saya itu malaikat lebon neraka lha jenenge matian. Yang kedua ahli maca Quran apa maca Quran kayak apa kon kayak murid tiang-tiang gak kon gak krono aku tapi krono kepingin dilem kamu adalah al-qura pujian sudah tergambil seret masuk neraka. Yang ketiga adalah napa nggih orang ahli sedekah kon sedekah tak kaya donya gaya apa pun nek Gusti Allah enten saka njaluk saka napa kula kae kabeh mboten krana sapa krana panjenengan bejo gak krana aku kon krana cek dilem kamu adalah orang dermawan lem-leman suka trimo seret malaikat lebon neraka dadi naudzubillah iki jenenge syirik cilik ya. Angel mboten ikhlas niki. Gampang. Masalah ono ilmune. Ya, ikhlas niku Pak nggih. Masih sampean sumpah ikhlas aku. Masih sumpah gurung karo ikhlas. Pola ikhlas iki kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ta'ala al-ikhlasu sirrun min asrari allati istaudatu ala qalbi man akhbatu min ibadi. Ikhlas adalah rahasia-rahasiaku kata Allah. Yang aku titipkan ikhlas ini ke dalam hati orang-orang yang aku cintai. Siapa yang dicintai Allah dititip ikhlas. Nek gak mau angel ngoten niku. Nah, niku kan ngoten mesine. Nggih. Nah, niki syirik cilik. Lah syirik gede. Nggih sampeyan itu mawon. A sampai G. A B C D E F G lho 7. Apal? Golek catatan. Biasa ngono, golek catatan. Enggak. Sajane gak ngono. Paling enggak apa sih di antara syirik ibadah ya termasuk syirik tujuan. Syirik tujuan ini sakniki sing ngetren syirik tujuan iki. Sampeyan nyekel anak-anak, nguli anak-anak, niate apa? Sing jujur ae gak usah berubah saiki wis. Sampeyan sing jujur ae, napa?
rata-rata mulyano anake cek oleh penggawean. Ayo, cek oleh penggawean. Wong nek niate ngono golek ilmu krana penggawean, gak mambu swarga. Jadi Rasulullah SAW, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah. Siapa yang cari ilmu mestinya harus mencari karena ridha Allah. Tapi la yata'allamu illa yusiba ghadad dunya. Dia tidak mencari ilmu kecuali tujuan dunia, materi, penggawean, napa mawon, lam yajid yaumal qiyamati rihal jannah. Dia di akhirat tidak akan menemukan bau surga. Ayat Hud ayat 15-16. Niku diantara tapi wong-wong mboten rumangsa ngoten niku. Dikira wis bener ae. Kuliah nang dia anakmu, oh nak UNER, muada. Jurusan apa? Ya. Nah, jurusan kedokteran, kok akhirnya dadi dokter kandungan, kok tambah enak toh. Ana wong hamil diperiksa titik iki tuban wis entek iki. Kok telas Pak dokter? Ya sing enak disengeke gelis. Ya, nek lahir normal lah ya 2 juta ngene biayae. Nek lahir sengekan 7 juta cek male gak iso ya anu. Lha niki sajane kan gak oleh niat sekolah tujuane golek penggawean niku haram. Surat Hud ayat 15-16. Lha niki kula sampeyan akeh gak ero. Sampe saniki anak-anak kuliah buang gawe masalah. Kuliah nang ndi? Ya. Napa surat Hud ayat 15-16? Mangkana uridul hayatad dunya wa zinataha. Apa teh? Terus? 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 Ayat 16? Ya. Salah apa? Salah niat. Kira-kira wong iki paling kathah kira-kira krana niate penggawean apa krana niate cek ridha Allah? Rata-rata penggawean. Ya, wong murid kula niku kula takoni. Kula nyambang kula waktu sakit. Dia apa Mas? Alhamdulillah Pak sukses. Saya sukses apa? Nomor tunggal kula pun mboten outsourcing. Oh, wis anu permanen ndak? Nomor loro niku kula alhamdulillah sepeda motor kula pun lunas. Lho kan ben kredit. Nggih Pak, mboten enggak ada nek. Nomor 3, griya kula pun dadi Pak. Tapi dereng mari. Sukses? Nggih sukses Pak alhamdulillah. Saya jukun Quran ngejani Pak Saleh tak jukun. Cukup maca surat niku wae. Lho kok maling ngeten Pak? Lho kan wis tak kandhani biyen. Sekolah iku niate golek ridho Allah. Ya. Sing muni ngoten sampean tok Pak liyane mboten. Ya aku guru agama masalahe. Wis tak elingno, iku prinsip masalah. Lah wong tua sak nikah kadang terus nek wis kadung ngono ya apa kira-kira? Ya apa? Kadung niate mulyano anak, nyekolah anak, tujuane meneh-meneh cek oleh penggawean. Terus ya napa nek wis kadung ngene? Napa? Ya kono diwaca surat 4 ayat 17, ana solusine. Mana Quran ini gak ono solusi ini, apa ada solusi ini? Surat 4 ayat 17. Sesungguhnya bertobat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti. Loh, gak ngerti malah nih. Terus? Dia segera bertobat. Nggih. Taubat mereka itulah yang diterima Allah. Nggih. Allah mengetahui Maha bijaksana. Loh. Jadi sekolah niate ngoten gak oleh, tapi arek-arek umume nek ngene kelas SMA golek apa rek? Ya perlu rek golek STTB. Apa? Surat tanda tamat belajar ngawur rek. STTB sudah tamat tambah bingung golek penggawean. Ya, jadi rusak. Niki nek ade gak ngerti Islam, mboten enten atine, cari ilmu tidak karena ridha Allah, hanya untuk pekerjaan. Di akhirat gak akan menemukan bau surga. Niki kan syirik-syirik nih. Sampai nak wis tahu sih oleh kula bagai hati-hati terhadap iman kita marungno ya gak ngaku ngene. Oleh gak ngaku boleh hilang. Jadi kula ngoten sampean simpen ngoten lho. Enten murid kula STM lulusan tahun 81 sampai saat ini ya santri-santri kula dadi satpam deh.
nek dikeki ngono-ngono dilumpukno atau dijepreti, dilumpukno jepreti. Iki gak mulai dilepit kayak meja cukup putune, dilempit kayak layangan marang ilang wis. Ya, karuan ilang catetane nang ilmune gak ilang. Niki ngoten ya. Nah, niki lah jadi iman harus bersih. Yang ketiga syaratnya iman harus tidak ragu. Sebab nek ragu mboten ada artine, Pak. Surat Hujurat ayat 15. Surat 49 ayat 15. Hati iman hati-hati, Pak. Coplok lho kene anu. Kan ngoten gak ragu niku. Nggih, barang penggawean nek ana sing ngatur sing mestine. Sampe niki lak gak padha penggaweane. Ya, ngene surat Al-A'raf ayat 10. Walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Surat 7 ayat 10. Dan sungguh kami telah menempatkan kamu di bumi dan di sana kami sediakan sumber kehidupan untukmu. nggih. Tapi sedikit sekali kamu bersyukur. Lho. Wis ana ajane penggawean. Lah nek kabeh penggaweane padha, wah gak mlaku urip niki. Makanya masih ndonga-ndonga, sampean kula aturi Rasulullah SAW mengatakan, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah, kamu yakin bahwa doamu dikabulkan. Nah, Allah mengabulkan doa niku kemungkinannya telu, sesuai permintaan, dialihkan yang lain yang lebih manfaat, atau nanti disimpan di akhirat. Tapi kalau sampai tidak pernah sia-sia. Nanti sampai yang mau yaminin dongo. Nah, Gusti Allah kalau sampai melenggar dongoan. Makanya kan enten pepatah bahasa Arab mengatakan jarene ya latas alanna bunayya adam hajatan was'alil ladzi abwabu la tuhjabu. Ya, jangan sekali-kali minta keperluan kepada manusia, mintalah kamu kepada Allah yang pintunya tidak pernah tutup. Nggih, Allah yaghdabu in tarakta su'ala. Allah marah kalau kamu tidak mau berdoa. Ya, wa bunayya adam hina yus'alu yaghdab. Tapi anak Adam nek dijaluk, balik jaluk, muring-muring tambahan. Kowe iki njaluk, saiki njaluk maneh. Balik njaluk ae ngono. Nek Gusti Allah. Surat Mukmin ayat 60. Gak njaluk malah maksiat. Surat 40 ayat 60. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati napa? Yeah. Yeah. Jadi kalau sampai ini berdoa tidak pernah sia-sia, asal muqinuna bil ijabah. Yakin doanya. Perkara nanti permintaan dikabulno sing nomor piro, nomor 3 apa nomor 2. Niku otoritas Allah niku. Nah karepe wong nek njaluk iki njaluk sugih-sugih temen ngono. Nek sampe njaluk sugih dituruti semen. Kabeh sugih ya napa? Melaku tak melaku? Enggak. Lho, makane nek ndonga niki jare Nabi ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Minta kepada Allah dengan yakin bahwa kamu akan dikabulkan. Tapi kemungkinannya telu niku sesuai permintaan, dialihkan yang lain yang menurut Allah lebih baik. Yang ketiga adalah disimpan nanti di akhirat. Semakin banyak berdoa, Allah semakin senang. Ya, niku ngoten. Nggih, terus yang terakhir imannya harus istiqomah. Nggih. Iman kan harus syaratnya istiqomah. Nek mboten istiqomah saiki iman menegak. Ya, kan ngoten misalnya nih. Nggih. Napa? Nggih surat 61 ayat 30 31 32 innal ladzina qalu rabbunallah
tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Napa? Empat satu 30 31 32. Sampeyan sajane ngono kudu apal lho, gelek-gelek ngaji gak apal lho. Apa kok gak apalan? Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka menaklukkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati. Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Terus? Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan. Memperoleh apa yang kamu minta. Terus? Sebagai penghormatan bagimu dari Allah. Maha Pengampun, Maha Penyayang. pertanyaanku loh, sampeyan kira-kira tahu dibisi malaikat ngoten Pak Makin? Mboten tahu bisi malaikat ngono. Napa? Gak tahu. Masuk gak ono bisikan hati Allah takhafu wa la tahzanu, kamu ndak usah takut, ndak usah susah. Wa absiru bil jannati latikun. Niki nek wong ora istiqomah oleh ngoten iki. Hati hidup iki kuwi kira Covid-an gak gowo blas. Masih saat ini ngene Jerman sampai lipat 3 kali, marang ngono ngene pundi mawon. Nggih, Austria niku ngoten. Kula sampe wau nyatet kaget tau. Mari winginane tanggal 12 kula nyatet iku sak donya jek 254 niku ampun tutuk 200 swidak. 260 juta, 36. Terus sing meninggal saat ini tutuk 5 juta 330 berarti dorong leren. Lah bumi ini dalam genggaman Allah. Nek Jerman iya, ya Austria iya, Indonesia. Makanya Indonesia menyiapkan 1.200 rumah sakit untuk mengantisipasi jangan sampai melonjak Covid ini. Saat ini meredok mundak, Mas. Wingi 372 saat ini 453. Mundak terus mir-mir ngomong-ngomongi. Nah, soalnya napa? Lerene selama ini tidak menurut ketentuan Allah yang benar. Kok coba mati ini napa lerene corona Indonesia ini berdasarkan Hud ayat 3, terus surat Al-Fan ayat 32, marang ngono surat kok padha men iki insyaallah leren temen. Niki bener leren, Pak. Saking sementara. Ya. Sementara ngene wong korat karet. Nggih. Ya niki lah. Dadi kula sampean mangkane jare Nabi badiru bil amali sholih. Karena setiap orang itu punya potensi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap orang punya bakat nyimpang, bakat taat. Nah, jare Nabi suruh sing taat iki badiru bil amali sholih. Nek sing potensi baik niki sampean suruh ke depan, otomatis sing potensi sing elek mundur. Pasti ngoten iki. Makane Nabi cerdas. Badiru bil amali sholihah fasataku fitanun kakito ilail fit mudlib. Napa sing terjadi? Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi hari iman, sore kafir, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore iman, paginya kafir. Apa yang mereka lakukan? Ya bi'udinahu bi'aratim dunya. Mereka menjual agama dengan materi dunia. Soalnya kula kan ngeten Pak, kula enten jamaah sing takon tentang niki lho Pak, pluralisme, liberalisme, sekularisme. Niki ono ae wong-wong. Ya, pluralisme karepe semua agama itu benar. Gak oleh wong klaim bahwa agamanya paling benar, gak oleh ngono niku. Soalnya gak ono bener kabeh kan. Niki pluralisme. Nggih. Marang ngono yang kedua liberalisme. Liberalisme niku artinya menafsirkan Quran ambek hadis sesuai dengan akal. Cocok akal diterima, gak cocok dibuang. Ya, contohnya Al-Ahzab 59. Wong jibapan iku liyurafna wal yudain, supaya dikenal wanita baik dan dia supaya tidak diganggu orang. Jare nurut jil, jare dengan Islam liberal, nek wis sampean dikenal wanita baik, gak diganggu wong, gak jilbaban gak apa-apa. Niku alirane jil, jaringan iblis laknatullah. Niki kan pluralisme. Marang ngono
liberalisme. Yang ketiga adalah sekulerisme, fasluddin anil khaya. Iki Islam ini ngatur hubungan manusia dengan Allah toh, ambek manusia nggak aturan dhewe. Nggih koyo niki. Indonesia ngoten nah. Sistem pemerintah gak gelem nurut Islam, mboten gelem kabeh. Wis royo dadi presiden. Aku ngajak royo dadi presiden kon sampean royokan jelungkup ana akhirat. Ya, gak iso nyelametno. Ya. Tentang tiga niki Majelis Ulama sudah mengeluarkan tahun 2005 bahwa pluralisme haram, liberalisme haram, sekulerisme haram. Niki keputusane sing teken sampean kula dodono. Sapa sing teken? Sing teken niki nomor 1 ya, ketua TTD, profesor, dokter. Oh, niki. Oh, TTD niki. Niki Kiai Ma'ruf Amin nomor 1. Kirangan sak niki. Ya. Niki kan ngoten. Kirangan sak niki ya apa, cocok apa enggak karepe niku. Bareng nyekel negara mesti gak cocok. Ya. Oh, kirangan tiang-tiang ini gak ada ngeten apa mboten niku. Nggih. Ndelok sing teken niki Profesor Dr. Haji Dim Samsudin, ketuane Profesor Dr. Haji Umar Shihab. Tapi nek sing situke ketua apa Fatwa Majelis Ulama Natalan bersama haram niku tahun 1985 82 niku sing nyatakan termasuk Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Diyen kira Natal bersama oleh ta mboten? Wis gak ilok ngono jek anu ae. Sakniki ajaran macam-macam ngoten. Lah niki kula sampeyan kalau gak teguh dalam pendirian hidayah Allah, iman ndak bisa lurus. Ya. Lah niki lah mestine kula sampeyan hati-hati jaga iman ini. Dengan banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, diyakini dalam hati, terjemahkan dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Jadi hidup ini mesti kita melakukan ini. Nolak, iki mau. Iki gak gelem, iki gelem. Iki gak tepak, iki tepak. Lho mesti ngoten. Niku jeneng Miftahul Jannah. Pujiane tok sing oleh Miftahul Jannah. La ilaha illallah koncine swarga. Koncine tok sing nyekel duduk wonge. Ya. Nah niki lak mangkane la ilaha illallah niku mau diterjemahno ket mulai zaman Nabi Adam sampai terakhir. Nggih ngoten niku mau dicara Arabno. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Adam Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Nuh Rasulullah. Asyhadu alla iku padha kebiyen. Makanya ajaran Islam tauhid. Jadi ana jil ana anu masyaallah kula nguwatiri Pak niki. Nggih, lah niki lah peringatan Nabi. Napa terus Nabi? Perbarui imanmu. Ojo sami wonge lawas, imane lawas. Enten. Wong wis lawas sampai tuwek imane pancet biyen. Mun nyelametno mung gak iman. Ya, ini kok aja sampah, nggih. Nah, nikilah diantaranya perlu kula sampaikan supaya kula sampean mangke sebagai orang beriman dan ciri-ciri orang yang dapat hidayah sebagaimana yang sering kula aturaken wong nek oleh hidayah niku nggih nrimo aturane Allah mboten enten sing pilih-pilih. Iki gak bayang subuh gelem, ngaji gak gelem, iku berarti iman sebagian kufur. Napa iman sebagian kufur sebagian? Nasibe ya nom. Al-Baqarah 85. Pokoknya ada iman sebagian iki iman, iki gak, iki iman. Pokoknya dipilih sing cocok ambek nafsune ya melok, sing gak cocok gak melok. Ya. Napa Al-Baqarah 85? Engko sampean mesti muni apakah kamu beriman kepada sebagian kitab Taurat dan kufur sebagian yang lain. Ngoten. Apa teh? Kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu. Nggih. Sesamamu dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Nggih. Kamu saling membantu menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Terus Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, mereka tebus mereka. tebus mereka. Terus Dan kamu dilarang mengusir mereka. nggih. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Nggih. Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian
Nggih. selain penistaan dalam kehidupan dunia Nggih. dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada azab yang berat. Nggih. Allah tidak dengan berapa. Niku Pak, mboten Bani Israil tok. Bani Ismail itu tunggale. Engko sing maca niku sampean mboten ngerti penjelasannya paling iki. Kemudian kamu Bani Israil. Nah sampean Bani Ismail gak padha ta? Bani Israil niku kan golongane kan Nabi Musa niku nggih. Anak Bani Ismail nggih anake Nabi Ibrahim sing Mekah, turunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah niki nek kelakuane me padha. Napa terus Nabi? Layak tiana ala ummati ma'ata ala Bani Israil hadwan ali bin Ali. Akan datang menimpa umatku Bani Ismail ini seperti yang pernah menimpa Bani Israel hadwan na'li bin Ali, nggal sak serampate sandal. Nah niki ngeten sak masjid iki, enten sing ulang tahune anake. Mosok jek ono, enek jek ono jare nemen. Enggak, iki wae kelakone Yahudi. Enggak. Nah, Bani Israel itu akan apa yang ada Bani Israel menimpa pada Bani Ismail hadwan na'li bin Ali, nggal sak serampate sandal. Hatta laukana ma'afi Bani Israel man ata ala ummi alaniatan, sampai-sampai kalau dulu ada Bani Israel anak menzinai ibunya terang-terangan, lakana min ummati may yaf'alu dzalik, umatku Bani Ismail akan terjadi seperti itu pula. Fakta apa mitos? Iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqah, Yahudi pecah 71. Waftaraqatin nasara ala sintan wa sab'in, orang Nasrani pecah 72. Wasataftariku ummati ala salasi wa sab'ina firqah, umatku pecah 73. 73 ini kullum finar, semua di neraka illa millatan wahidah, kecuali satu milah. Wa ma hiya Rasulullah? Sinten milah sing slamati? Wahya al jamaah. Sinten Rasulullah jamaah niku? Ma ana ali wa ashabi. Apa yang dipegangi saya dan dipegangi sahabat saya dilakukan, itulah termasuk orang yang selamat. Kalau sampean katut pundi kira masyarakat sani model ngoten niku. Ya. Wis kare milih. Ya. Nek pol Islame padha, iko Islam, tapi ngene niku wae. Ya. Mana yang mendekati Quran, mirip Quran, mana yang mendekati hadis, nikulah nanti yang akan selamat. Hati 73 iku sakmono kae sing selamat. Situ. Sampeyan gak kepengin dadi sing situ nih. Nek kepengin situ kan ilmune ya gak iso. Ya. Ya. Nah niku lho Pak, dadi niku wau iman sebagian, kufur sebagian. Dan ini contohnya haji iman. Nggih, khilafah Islam. Anak sing muni. Enggak. Khilafah Islam iman. Gak iman, ya. Ya, poso. Gelem. Ya, jujur. Wow, Pak enten berita pintene 5.900 niku sing hoak niku 1.606. Ya dilapor-lapor dhewe TV One. Kula ndelok tak catet ya di jurnal. Kapan-kapan ada gak bener. Padahal setiap gerakan orang itu tidak ada yang tidak tercatat, mesti tercatat dalam surat Qaf ayat 18 pasti. Tapi aja muni ngono. Ya. Nah, pun coba kula terusaken sakniki. Kula saleh mantun niki enten walimahan. Mane kudu pas mane. Pasti sak. Pun dan niki ayat pinten 3 ya. Ayat 3 niki ketentuannya Allah adalah az-zani. Laki-laki penzina layang kihu tidak boleh menikah illa zaniatan kecuali mendapat istri yang penzina pula, au musyrikatan atau wanita yang musyrikah. Ya, wazaniatu sedangkan wanita yang penzina layang kihuha illa zanin tidak pantas untuk menikahi kecuali laki-laki yang sama-sama zina, au musyrik atau yang musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan itu diharamkan ya. Jadi mukmin misalnya mukminah oleh musyrikah, zani oleh tidak zani, niku wa hurrima dzalika 'alal mu'minin,
dan ini diharamkan yang demikian ini atas orang mukmin. Tapi kata-kata haram ini mangke akan turun menjadi boleh. Masalahnya ada seorang sahabat nggih. Seorang sahabat ini matur teng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah nggih. Kula ni ngeten. Ya Rasulullah, innam roati bojo kula ni Rasulullah la tamna'u ya dalamisin. Jadi gak iso nyegah tangan sing jempuk. Dadi dijempuk wong kudu katut tae. Gak kenean pokoke. Ya napa makin? Jempuk katut jare Nabi tolik pegaten ae Mas. Kula tasik seneng Rasulullah. Wonge ayu ya napa? Oh ngono. Nek kon wong ayu jare Nabi, ya apa qala istamta biha, terserah manfaatna kon. Nah, karena kata-kata larangan niku ini turun menjadi sebaiknya orang mukmin, orang yang pezina cek padha zinahe, nek wong musyrik cek padha musyrikae, nek wong sing lanang mukmin aja sampe rabi sing. Nah, itu sebaiknya begitu. Lah niki sahabat jenenge sahabate adalah sing wedok jenenge Ummu Sahl. Niki wanita yang akan dinikahi seorang sahabat, tapi gini wau. Kula Rasulullah bojo kula gak keneanan, gak kena kejempuk tangan. Kok kejempuk tangan wong kudu katut ta. Pegaten ae. Kula nggih tasih seneng Rasulullah, tiange ayu. Wis pegaten, tapi ayune Rasulullah eman. Nek kon gecelan ngono ya istamtik biar istamtak wis terserah wis manfaatna kon wis mbok ya mau ngejak tobat enggak ya ngono. Ini kan berarti kata-kata ngene tidak boleh wanita zina berdapat laki-laki kecuali laki-laki zina, tidak boleh wanita musyrikah kecuali boleh orang musyrik cek pas ngono karepe niku. Tapi berhubung iku jadi niki adalah akhirnya menurunkan perintah yang tadinya larangan nahi menjadi boleh. Nggih. Contone nggih, kula sampeyan akikah ya. Akikah kan mestine nggih niku. Ya. Lewat dosa anu niku sesuai dengan ketentuannya. Asalnya wajib. Tapi karena ada orang yang tidak bisa akikah, akhirnya turun menjadi sunnah. Jadi ketentuan dalam usul fikih, setiap perintah selama tidak ada pemalingan dari yang lain maka itu hukumnya tetap wajib. Al aslu fil amri wujub, asal perintah itu wajib kecuali ada karena tanda-tanda yang merubah dari wajib menjadi yang sunnah. Kecuali niku. Ya, niku ketentuannya. Nah nikilah wa khurima dzalika 'alal mukminin. Arep ngono nisore nggih, napa nisore? Walladzina yarmunal muhsanat, dan adapun orang-orang yang menuduh zina kepada wanita-wanita yang solih, wanita yang terpelihara, menuduh dia berbuat zina, summa lam ya'tu, kemudian dia tidak mendatangkan ya bi arba'ati syuhada dengan 4 saksi, maka fajliduhum, dera mereka samanina jalda dengan 8 cambukan. Wala takbalu lahum syahadah, dan mereka tidak diterima kesaksiannya polai dusta tadi abadan buat selamanya. Artinya napa niki? Niku ayat ini menunjukkan bahwa napa orang-orang yang menuduh wanita baik, wanita saleh dituduh buat zina tapi tidak bisa mendatangkan saksi, maka dia termasuk pembohong. Nggih. Lah, mestine sumpahnya itu apa? Bi arba'ati syuhada. Ya, dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi. 4 saksi kalau dia saja ya harus sumpah 4 kali. Ya, maka deralah mereka 80 kali. Wala takbalu lahum syahadah, dan mereka tidak diterima kesaksiannya sampai kapan tidak terima? Abadan buat selamanya. Terus kecuali niki illal ulaika humul fasikun, karena mereka itu fasik, menyaksikan sesuatu yang tidak bisa mendatangkan bukti, berarti dolim, nuduh. Nah, terus ini tidak bisa diterima sebagai saksi, ya, mereka itu fasik. Illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang memang mau bertobat mimba'dilaka, setelah melakukan seperti itu, ya, wa aslahu, dan memperbaiki diri, ya,
fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun dan Penyayang. Isa ya Tip. Tutuk mriki mawon rasane ngaji ini. Soalnya kalau mungkin waliman jam pira sih Tip. Pas mari saya. Ya gak apa-apa. Sesekali jadi ini rong ayat tapi banyak pelajaran yang kami terima. Sampai nek mama kate takon-takon nek ngaji-ngaji ibu sampai nulis mawon. Ya, misalnya sampai nulis mungkin pertanyaan soalnya ini kadang-kadang yang penting kalau kayak kesempatan takon yo takon ibu dia ini betul kesempatan sampai siap memawan pertanyaan mari ngono mungkin anu pas ngaji ini sampai kumpul mriki insyaallah kok jawab nek jembuh kari jawabe padha ya soalnya kan kadang ngaji niku ngene niku nggih kamin sahih napa dene banyak pembicaraan nggih yang sebenarnya baik tapi afatnya bahayanya adalah mimfahmi sakim, paham yang tidak waras. Pahami gak waras, sing bener malih gak bener. Ya, tunggale ngene, wal babulan lawang ngene pondok. Begitu mulai nang kampung mulai setengah ngantuk biyen muni wal babulan walang lho. Yai mboten lawang, gak iki aku biyen yo tak manani walang. Mulai cek ngantuk informasi ini gak akurat. Karena enten wong padha wangi kan. Nggih. Ah niku ngapunten. Soale nggih enten tugas yo. Nggih, dadi kula akhiri sampai niki mawon nggih pas enten ngenten arang-arang. Nggih, ket boyan iki kira-kira ping pindho niku sing dhisik ngene Kendal saniki enten Punten. Enten acara niku nggih karena ada saudara kita punya hajat. Nggih kula hormati. Karena itu memang ini soalnya ini bulan apa sih ini? Bulan apa sih ini? Jumadil? Rabi. Jumadil akhir. Akeh wong duwe gawe. Mangken akeh duwe gawe niku sing mir-mir niku nek liwat lorong-lorong kuwatir. Nggih, kuwatir napa? Ketutup wong sakniki niki gak ana sungkan-sungkanan. Ya kula wingi ana ngaji tangane pundi. Tangane Pondok Mutia Pondok Jegu, Pondok Jegu. Wis rada kari titik enten dalan sudah ditutup kan ada jamaah hajat apa punya hajat barang kula enten bolongan tak terus nono cek durung duwe gawe di kursi-kursi data wutuh balik mana puter ono kate kari mah ya soalnya ngoten gak kenean wong sakniki nutup ae bengi dudu dosa nggih enak ham tok ae wis kan nikilah kajian ingkang saged kula aturaken. Ya, mudah-mudahan kula sampean sebagai orang iman ini kuat imannya, istiqomah, baik dan benar dan iman inilah yang akan menyelamatkan kita nanti dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan kita tetap kondisi dalam iman dan wafat dalam keadaan iman karena selalu berada dalam hidayah Allah. Karena orang yang berada dalam hidayah Allah itulah orang-orang yang dijamin selamat dunia dan akhirat. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.